Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Duyanti. NIM saya 19552011169. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya yang berjudul Tata Kelola COVID atau kepanjangannya yaitu Control Objective for Information and Related Technology. Yang selanjutnya yaitu pengertian COVID di era digital modern, yaitu COVID adalah kerangka kerja atau framework tata kelola dan manajemen teknologi informasi, atau kalau disingkat TI, yang dikembangkan oleh ISAJA, yang kepanjangan dari Information System Audit and Control Association. COVID menyediakan panduan menyeluruh untuk membantu organisasi memaksimalkan nilai dari teknologi informasi, mengelola risiko, dan memastikan bahwa teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis. Dan yang selanjutnya, COVID juga sangat penting karena informasi merupakan sumber daya utama bagi perusahaan. Dan COVID juga memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen teknologi informasi di suatu perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan selanjutnya, pengertian COVID secara umum yaitu COVID dapat disusun sebagai framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan, baik itu untuk sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintah, gunanya untuk mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya teknologi informasi itu. Dan selanjutnya ada sejarah perkembangan COVID, yaitu terbagi menjadi 4 versi dari mulai tahun 1996 sampai dengan yang terbaru yaitu 2019. Yang pertama yaitu COVID 1.0 pada tahun 1996, fokus pada kontrol dan audit teknologi informasi. Dan yang kedua, COVID 4.1 pada tahun 2007, yaitu menyelaraskan teknologi informasi dan bisnis. Dan yang ketiga adalah COVID versi 5 tahun 2012, yaitu pendekatan holistik dan terintegrasi. Dan yang keempat ada COVID 2019, dan versi ini lebih fleksibel, modular, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.
Dan selanjutnya ada tujuan utama COBIT, yaitu COBIT memastikan keselarasan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Dan yang selanjutnya memberikan nilai tambah dari investasi teknologi informasi. Dan yang ketiga, mengelola resiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dan selanjutnya yaitu mengelola sumber daya teknologi informasi secara efektif. Dan yang selanjutnya terakhir yaitu meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip utama COBIT, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. Teknologi informasi harus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kedua ada menutupi seluruh organisasi yang end-to-end, yang berarti tidak hanya mencakup fungsi teknologi informasi saja, tetapi seluruh proses yang berinteraksi terhadap teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah penerapan kerangka kerja terpadu yang menyatukan berbagai standar dan praktik terbaik atau seperti ITI, TOGAF, ISO, IEC 27001. Dan selanjutnya yaitu pendekatan holistik, memperhatikan semua komponen sistem tata kelola atau proses struktur organisasi, informasi, budaya, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya membuat tata kelola terpisah dari manajemen. Tata kelolanya berfokus pada pengawasan dan arahan saja, sementara untuk manajemen fokus pada implementasi. Dan yang terakhir yaitu disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi. COBIT fleksibel untuk berbagai jenis, ukuran, dan organisasi. Dan yang selanjutnya ada komponen inti COBIT, yaitu 1. Tujuan tata kelola dan manajemen atau governance and management objective. Yang kedua, membagi aktivitas menjadi 2 domain utama, yaitu governance dan manajemen. Dan selanjutnya ada komponen sistem COBIT, yaitu ada proses, struktur organisasi, lalu informasi,
kultur, etika, dan perilaku. Yang selanjutnya ada layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Lalu yang terakhir, keterampilan dan kompetensi. Dan selanjutnya yaitu desain vektor. Pengertian dari desain vektor yaitu faktor desain mempengaruhi sistem tata kelola perusahaan dan kesuksesan dalam pengguna IT. Dan yang kedua ada tahapan dalam desain vektor. Terdapat 11 tahapan dalam faktor desain, yaitu tahap 1 sampai dengan 4, yaitu menentukan lingkup awal sistem tata kelola. Dan yang selanjutnya ada tahap 5 sampai dengan 11, yaitu memperbaiki dan memperluas lingkup tata kelola. Dan yang ketiga, tujuan desain vektor. Dengan menggunakan desain vektor, tata kelola teknologi informasi dapat difokuskan pada area-area yang kritis yang sesuai dengan kriteria perusahaan, memastikan objektif proses sejalan dengan tujuan bisnis. Dan yang selanjutnya yaitu ada domain dan proses dalam COBIT, yaitu ada domain governance dan domain management. Yang pertama ada domain governance atau EDM. EDM 1 yaitu memastikan tata kelola, dan yang kedua EDM 2 yaitu untuk menyusun nilai usaha, dan yang ketiga ada EDM 03 mengoptimalkan risiko, dan yang keempat yaitu EDM mengoptimalkan sumber daya, dan yang kelima yaitu memastikan transparansi stakeholder. Dan yang selanjutnya ada domain management yaitu 1 APO atau Align Plan Organize, yaitu merencanakan dan mengatur teknologi informasi. Dan selanjutnya ada BAY atau Build, Acquire, Implement, yaitu membangun dan menerapkan solusi teknologi informasi. Dan selanjutnya ada DSS atau Deliver Service Support, yaitu memberikan dan mendukung layanan teknologi informasi. Dan yang selanjutnya ada MEA yaitu Monitor, Evaluate, Assess, dan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kepatuhan IT. Dan di sini ada contoh proses dari domain management, yaitu APO 01 yaitu mengelola kerangka kerja manajemen teknologi informasi. Dan yang kedua BAI 02 yaitu mengelola persyaratan solusi. Dan yang
DSS 03 mengelola masalah dan insiden, yaitu MEI 01 mengawasi dan menilai kinerja teknologi informasi. Dan yang selanjutnya ada capability level dan capability level for process, yaitu capability level mengacu kepada tingkat kematangan suatu proses dalam mencapai tujuan. Berdasarkan model penilaian seperti JMII atau COVID 2019, dalam COVID 2019, capability levels mengukur seberapa baik proses tata kelola dan manajemen beroperasi, mulai dari level 0 atau proses tidak terdefinisi hingga level 5 atau proses yang sangat terkelola dan terus meningkat. Semakin tinggi level, semakin efektif proses dalam pencapaian tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada capability levels for process, yaitu level 1. Proses tidak terdokumentasi dan terstruktur secara ad hoc. Dan yang kedua ada level 2, yaitu proses dasar yang terdefinisi, terstandarisasi, tetapi belum terukur secara sistematis. Dan yang ketiga yaitu level 3, proses terkelola dengan prosedur dan praktik yang lebih baik serta pengukuran kinerja yang lebih baik. Dan selanjutnya ada level 4, yaitu proses yang teroptimasi dengan pengelolaan berbasis data dan perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada level 5 yang terakhir, proses sangat terkelola dan terukur, fokus pada perbaikan yang sangat tinggi dan terstruktur secara berkelanjutan. Dan selanjutnya di sini ada distribusi dan analisis tipe kuesioner, ya, berdasarkan COVID 2019, yaitu satu kuesioner yang disusun berdasarkan COVID 2019, kerangka kerjanya dengan menggunakan governance dan manajemen objektif. Dan yang kedua, setiap objektif memiliki level kuesioner yang berbeda, atau level 1 hingga sampai dengan level 5 saja. Dan yang ketiga ada proses distribusi dan analisis kuesioner dilakukan secara bertahap. Dan yang selanjutnya yaitu kuesioner dimulai dari level yang relevan atau misalnya level 2 dan berakhir pada level yang ditentukan, misalnya level 4. Dan selanjutnya nomor 5, yaitu pada penelitian ini jika
kuesioner mencapai capability levels rating yang ditetapkan, atau misalnya kategori fully achieved dengan menggunakan 85 sampai 100%, maka penilaiannya dianggap tercapai. Dan selanjutnya ada keunggulan COVID, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas teknologi informasi dalam mendukung bisnis. Dan yang kedua, mengurangi resiko teknologi informasi melalui kontrol dan pengawasan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi teknologi informasi. Dan yang keempat ada meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang kelima yaitu memberikan panduan pengukuran dan evaluasi kinerja teknologi informasi. Dan saya akan juga menyebutkan tantangan dari COVID ya, maaf tipu lagi, yaitu terdiri dari 3, yaitu 1. Kompleksitas implementasi, dan yang kedua kebutuhan sumber daya, dan yang ketiga perubahan budaya organisasi. Contoh dari studi kasus implementasi COVID yang sederhana yaitu 1. Menggunakan proses APO 13 atau Manage Security untuk menerapkan kebijakan keamanan data nasabah. Dan yang kedua, menggunakan proses DSS 02 atau Manage Service Request and Incident untuk mengelola keluhan layanan digital banking. Dan yang ketiga adalah ADM 03 digunakan oleh direksi untuk mengawasi efektivitas sistem digital bank. Dan selanjutnya ada penerapan COVID dalam organisasi, yaitu melibatkan stakeholder dari berbagai level organisasi. Dan yang kedua, menilai tingkat kematangan proses teknologi informasi. Dan yang ketiga, menyesuaikan proses dengan tujuan strategis organisasi. Dan yang keempat, mengintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 27001, ITIL, dan NIST. Dan selanjutnya membangun roadmap perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada pada kesimpulan dan rekomendasi dari COVID adalah
GoBit adalah alat bantu yang efektif untuk tata kelola teknologi informasi. Yang penting menyesuaikan implementasi dengan kebutuhan organisasi. Kombinasikan dengan pendekatan agile, ITIL, dan ISO jika itu diperlukan. Dan sekian, terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Apabila saya salah kata atau dalam penulisan PowerPoint saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.